Halo, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin bros curly kayak gini. Teret. Gimana? Penasaran gak sih sama cara buatnya? Selamat pagi Mbak Listia, Mbak Rini, Mbak Disulis, Mbak Tia, Mbak Ratri. Selamat pagi Mbak Rida Rusli. Halo Mbak Pernik Kimneo. Nah ini salah satu desain yang bisa teman-teman aplikasikan kalau pakai teknik curly ya. Jadi ini batunya gitu, terus dibikin kayak bentuk bulan sabit dijadikan kalung. Teret. Nah ya. Atau bisa juga bikin yang model simple kayak yang saya pakai pagi ini. Itu dia dijadikan bros biasa aja. Kalau seperti ini. Nah, gimana sih sebenarnya cara ngebungkus batu yang nggak pakai lubang supaya dia bisa jadi bros ataupun jadi liontin seperti yang saya pakai? Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya bahannya untuk edisi kali ini, teman-teman bisa order langsung paket bikin brosnya. Jadi lengkap kawat, peniti, batu itu nanti sudah satu set. Teman-teman tinggal rangkai aja dengan lihat panduan yang ada di video tutorial bikin-bikin pagi-pagi. Halo, selamat pagi Mbak Arin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen setelah ngelihat teknik yang saya sharing pagi ini dibikin-bikin pagi-pagi terus gampang kalau bikin yang itu, pengen belajar yang lebih susah. Misalnya loh ya, nih teman-teman bisa gabung di kelas KBO 7 hari, jadi kelas belajar online gitu via WhatsApp group pakai video tutorial yang minggu ini topiknya keren banget, juga tentang bikin bros dengan kawat tapi pakai kawat tembaga, jadi kawatnya lebih halus dan kecil gitu ya. Cuma hasilnya juga memang kelihatan mewah banget gitu. Nah, teman-teman bisa join di kelasnya Mbak Arin yang hari ini baru buka pembukaan kelasnya. Nanti cek aja di Instagram Koleksi Kiki, lihat bagaimana sih cara daftarnya dan seperti apa proses belajarnya berlangsung. Nanti bisa dicek ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ida. Mbak Ida, saya memilih tutorial pagi ini karena membaca komen Mbak Ida yang katanya belum pernah nyobain bikin bros curly ya. Selamat pagi Mbak Ruli, assalamualaikum nih. Jadi kalau dibikin di batu yang tebal pun nih, lihat cetar banget ya guys. Dan bisa jadi kalung, simple, so simple dan cantik. Tapi juga bisa dijadikan bros karena di belakangnya ada penitinya. So gimana? Langsung saja ya kita cobain. Halo, assalamualaikum Mbak Kalila Collection. Nih kemarin gara-gara postingannya Kalila juga ya. Kemarin cerita di postingannya kalau habis beli paket belajar terus nyobain bikin dan langsung laku. Wah, seneng banget. Duh, kok jadi menceng ya kerudungnya. Mungkin seperti orangnya yang pagi ini agak menceng-menceng. Oke guys, pertama kita siapin dulu kawat aluminium ukurannya 1 mm, panjangnya 1 tarikan tangan atau 1 meter. Kenapa saya pilih 1 meter? Karena saya pengen curly-nya banyak ya. Jadi nanti batu yang dipakai, batunya kayak gini nih, nggak beraturan gitu. Dan dia akan kita buat seperti ini. Oke, jadi kita potong aja batunya, kawatnya 1 meter sebanyak 4 helai. Atau totalnya ada 4 meter ya. Bismillah. Ini harus hati-hati banget potongnya karena dia gampang kusut kawatnya. 1, 2. Nah ini nih, sekarang Mbak Ida mau langsung nyobain bikin ya. Aduh, aku tunggu loh Mbak postingannya nanti ya. Selamat pagi Mbak Rida Rusi Mbak. Broach batu saya kan besar dan kecil dan yang bagian kecilnya bermasalah. Kalau mau dipisah caranya gimana ya Mbak, broach batu saya? Mbak, brosnya modelnya gimana ya Mbak Rida? Nanti Mbak Rida bisa posting aja dulu ya di Instagramnya
Nanti bisa saya komen di bawah fotonya ya. Sebab kalau nggak ada fotonya, takutnya nanti saya salah ngasih masukan. Sebab kan desain bros tuh macam-macam ya. Cuma kuncinya kalau misalnya setiap kali pasang bros yang batu yang kecil, Mbak sudah kunci dengan diputer. Kalau mau betulin, patahin aja batu yang salah, nanti dibuang batu yang salah, dipasang lagi pakai batu yang baru ya. Cuma kalau misalnya desain yang dimaksudkan bukan desain yang saya omongin, nggak bisa kita pakai teknik yang tadi gitu ya. Wah, Mbak Ida Squidward. Wah, ini kok jadi SpongeBob ya guys. Assalamualaikum Mbak Novi, selamat pagi. Wah, ada Mbak Yosi di Banjarmasin, Mbak Susan di Batam. Selamat bergabung ya teman-teman. Oke, kawatnya yang 1 meter itu kita lipat jadi 2 bagian, dicari yang kira-kira di bagian tengah. Tapi perhatikan pada saat ngelipet jangan kayak ngelipet kertas ya, jadi sampai ada patahan di kawatnya. Dilengkungin aja supaya dia bisa kebentuk di tengahnya tapi nggak sampai luka permukaan kawatnya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Mbak siapa ya tadi. Mbak, kalau saya pakai kawat tembaga sama kawat aluminium beda ya? Beda Mbak. Jadi kalau Mbak mau bikin desain yang curly, pakai kawat tembaga walaupun ukurannya udah diturunkan ke 0,8 mm, tapi pasti ada yang lewat guys. Tapi pasti tenaganya akan ekstra dan brosnya nggak bisa nempel dan kawatnya itu nggak bisa nempel banget kayak gini Mbak. Jadi kalau pakai kawat tembaga cenderung dia akan ngambang ya, atau kawatnya itu kayak terbang lebih jauh daripada brosnya. Nah, untuk bikin kawat nempel sekali sama batu seperti ini, kalau nggak tenaganya yang diekstrain, lebih baik pakai yang kawatnya pakai yang aluminium ukurannya 1 mili ya. Nah, terus habis itu kita akan kunci bagian di sini yang kira-kira di tengah itu. Caranya pakai lagi 1 kawat 1 mm, lalu lipat atau lilitkan di permukaan. Nih, saya arahkan ya. Bismillah. Oke teman-teman, ini ya 1 kali lilitan. Ini sebaiknya sambil pelan-pelan, sambil ditekan juga kawat yang mau dililit supaya dia rapi dan tidak bergelombang ya. Sambil ditekan, ini harus ekstra hati-hati karena apa? Karena baik kawat tembaga dan kawat aluminium yang kita pakai untuk membuat aksesoris itu rata-rata adalah kawat berenamel, atau warna kawat yang cantik ini terjadi karena dilapisi. Nah, kalau dia kena benda tajam alias tang yang kayak kita pakai pagi ini, itu dia mudah sekali mengelupas. Jadi kawatnya nggak berkarat ya, tapi kawatnya bisa mengelupas kalau terkena benda yang tajam. Ini lebih baik pakai tang yang halus permukaannya. Lalu lilitannya yang seperti ini kita jepit. Pelan, jangan sampai melukai permukaan kawatnya. Jadi sambil diatur gitu tenaganya guys. Jangan dikeluarkan sekarang semua, tapi pelan-pelan aja. Tapi kalau sudah agak-agak susah, nggak apa-apa lah ya, mencucuisasi sedikit-sedikit. Oke, kayak gini ya teman-teman. Semoga kelihatan. Nah, kemudian perhatikan posisi ujung kawat. Ambil tang potong ini, lalu dipotong di sini. Ini letakkan ujung kawatnya di bagian dalam, atau nanti yang posisinya ada di dekat batu ya. Nah, pagi Mbak Juni. Nih karena lipstiknya Mbak, lipstik ala Butejo sis. Ya, merah cetar membahana. Oke, diperhatikan teman-teman. Ya, ini ujungnya di bagian dalam sini, terus nanti batunya akan kita letakkan di dalam. Sehingga ujung-ujung kawatnya tadi tidak melukai
orang yang nanti pakai bros kita gitu ya, karena kan sembunyi dia di dalamnya batu. Oke, saya arahkan ya. Iya Mbak, CS koncoplek sama Bu Tejo. Oke guys, bismillah, semoga kelihatan ya teman-teman. Ini karena emang tidak semudah itu Esmeralda. Bismillah, pelan-pelan. Nah ini kan sudah dikunci ya bagian sini, lalu tempelkan di batu. Pada saat ngukur sebaiknya gunakan alas yang keras, nih kayak meja yang saya pakai untuk ngatur posisinya. Ya, set. Ini, oke. Nah, terus sebelah sana juga dilipat. Terus dilipat. Ini sesungguhnya cepat kok bikinnya guys. Nah, bagaimana? Bagaimana Esmeralda? Wah, ini kok jadi geng Bu Tejo berkumpul semua ya guys. Oke, sip. Ya, ini tampak sampingnya gini, tampak sampingnya gini. Lalu kita akan kasih lilitan lagi di posisi sini dan di posisi sini. Caranya bagaimana? Sama seperti waktu bikin yang ini ya. Oke, sekarang kita naikkan lagi layarnya biar bisa membaca komen. Sambil kita lilitkan menggunakan kawat baru yang ukurannya juga 1 mm. Nah biar rapi kita bisa hitung ya. Jadi kalau misalnya lilitan yang pertama tadi ada 4 kali atau 5 kali, maka lilitan yang di samping kanan dan samping kiri bisa kita seragamin juga 5 kali seperti lilitan yang pertama. Oke. Ini walaupun 1 mili lumayan loh. Lumayan keras kawatnya. Wah, selamat pagi Mbak Ria Patra, Mbak Ruli. Wah, ini juga yang rajin-rajin bikinnya. Itu kawatnya ada 4 biji Mbak. 1, 2, 3, 4 ya yang buat di sini. Lalu ada 1 lagi kawat di sini. Jadi kurang lebih sekitar 5 meter udah cukup banget untuk bikin 1 buah liontin curly. Nah, jadi kalau dari info yang saya sharing berarti kita sudah tahu ya, bahan baku untuk kawatnya habis kira-kira nilainya 20.000. Nanti tergantung nih batunya. Ya. Ujungnya ada di bagian dalam sini, terus kita arahkan lagi kawat yang sisinya. Kita juga tekan supaya dia tidak bergerak di arah dalam. Aduh, ekspresi yang apa adanya itu tertangkap kamera guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah selesai. Deret ya. Di sini juga. Lalu baru 2, kurang 1 lagi. Nah, untuk batunya sendiri apakah harus pakai batu? Enggak ya. Kalau yang saya pakai emang batu druzy. Keuntungannya apa? Batu ini tuh nggak ada yang nyamain, alias setiap kali ada 1 batu ini, 1 batu ini, selalu beda warnanya, beda kilaunya gitu. Artinya ketika batunya unik dan hanya ada satu-satunya di muka bumi, kita bisa jual dengan harga yang ya cari batunya aja susah ya. Jadi harganya bisa kita atur sesuai kita juga bisa masukkan angka keunikan dan kelangkaan barang. Waduh. Jadi bisa dijual mahal lah bahasa halusnya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin yang Mbak saya nggak pengen bikin yang mahal-mahal lah, yang terjangkau aja buat orang-orang, teman-teman bisa pilih batu yang umum atau lebih banyak ditemukan. Pakai batu oval panjang yang dijual di koleksi Kiki harga 20.000 itu juga hasilnya udah bagus banget loh. Cuma dia memang ada lubangnya, tapi bisa kita bungkus seakan-akan batu itu tidak pakai lubang ya. Nah, atau teman-teman juga bisa pakai kerang. Atau bisa juga pakai kabocon. Glass dome gitu.
Wah, ini pertanyaannya cantik kali dari Mbak Juniarti. Mbak, kalau pakai aluminium bisa terluka dan tidak akan pulih lagi ya Mbak? Seperti ingin menyanyi ya baca pertanyaannya. Benar banget. Jadi permukaan kawatnya ini kalau terluka dia akan warnanya jadi putih ya. Ini saya ambil contohnya kawatnya ini kalau misalnya kegerus atau kegesek sama benda tajam. Kita sengaja lah ya, ini kita gesek-gesekkan benda tajam alias ini potong teman-teman. Kalau bisa perhatikan ini warnanya lebih putih, nggak kelihatan sih ya, intinya dia ngelupas lah ini permukaannya gitu. Jadi nggak bisa, jadi memang kalau pakai kawat aluminium harus hati-hati banget dan sedapat mungkin hanya menggunakan tang di bagian-bagian yang sulit. Jadi bagian-bagian yang lain itu pakai pakai tangan. Iya benar, pakai tangan. Nah, wah ini pertanyaannya menarik banget dari Mas Ari ya, Mas Ari Mira Witianto. Mas Ari ini saya ingat dulu pernah menang lomba desain aksesoris di koleksi Kiki. Bagus banget desainnya. Mbak, perlu di coating nggak sih kawatnya supaya dia tidak mudah ngelupas? Jadi kalau kawat ini, Mas, digesek pakai tangan atau dipegang pakai tangan, dia kemungkinannya sangat kecil untuk ngelupas ya. Jadi menurut saya tidak perlu di coating. Lain kalau misalnya kita pakai kawatnya yang bare atau kawat tembaga yang bisa berubah warnanya, memang di coating untuk menjaga warnanya nggak berubah lagi ya. Jadi berhenti di warna itu. Tapi kalau ini warnanya ya akan kayak gini, kecuali kalau kita letakkan di tempat yang berdebu, maka warnanya akan relatif lebih butek dibandingkan pada saat pertama kali bikin. Maaf saya jeda sebentar ya teman-teman. Ini kalau udah jadi gini, ini sudah ada, di sini ada, di sini ada. Selanjutnya kita akan bikin frame supaya batunya tidak goyang. Caranya dari 4 lembar kawat, 2 ditarik ke belakang. 2 ditarik ke belakang. 1, 2 di sini. Nah, 2 lagi di atas. 2 lagi di bawah. Tapi terus balik lagi ke coating, Mbak. Tapi kalau misalnya saya mau coating boleh? Boleh aja ya. Yang harus diperhatikan adalah karena desain yang curly ini nanti mepet banget sama batu. Hati-hati coatingannya nempel ke batu. Karena beberapa cairan untuk coating kalau nempel di batu, batunya tuh jadi nggak shiny gitu loh. Kayak pliket dan malah jadi jelek. Mungkin ada teman-teman yang ngalami. Mbak Ki, kalau pakai batu oval apakah boleh pakai kawat tembaga? Boleh. Sebenarnya teman-teman mau pakai kawat tembaga boleh, tapi hasil akhirnya nggak akan bisa serapet dan secantik kalau teman-teman pakai kawat aluminium. Kenapa? Karena kalau pakai kawat tembaga itu lebih keras tekstur kawatnya, dan kalau kita nanti mau neken pada saat bikin, habis ini ya teman-teman akan saya tunjukkan caranya, itu harus ekstra keras gitu, jadi sampai tangannya tuh merah gitu karena kawatnya sudah keras. Kalau kawat aluminium, teman-teman yang udah pernah nyoba pegang, dia lebih lentur gitu. Aduh iya ya Mbak Ruli, pliket itu mungkin istilah lainnya adalah lengket gitu loh guys di tangan pada saat kepegang coatingnya. Oke, selanjutnya kita akan ngiket batunya. Jadi batunya kita cek dulu ya, sudah di ini tuk jatuh nggak, tuk jatuh nggak. Berarti dia sudah kuat. Kalau dia sudah kuat, berarti posisi kawatnya udah oke, mantap, top. Selanjutnya kita akan kunci supaya dia nggak lepas lagi gitu ya. Terus ini dari arah belakang. Wow, soto ayam lewat guys. Ini dari belakang ya. Set, masukkan. Tahan di depan sedikit, lalu kita putar kawatnya ini mengelilingi kawatnya, mengelilingi ini. Oke, 1. Nah, muternya gimana? Dari atas ke bawah, jangan lupa. Dari atas
Nih ya, dia dari atas mendekati batu yang ada di bawah. Sambil dikasih tenaga ya, supaya dia kuat. Maksudnya itu adalah sambil mencucu ya, supaya dia kuat. Oke guys, ini dia kekunci ya. Di atas kekunci, di bawah kekunci. Ini juga kita akan kunci sekitar 4 kali. Nah, cara ngeceknya gimana? Apakah dia sudah kuat atau belum? Caranya adalah kembali kita pegang ujungnya, tung 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 tung. Harus ada bunyinya ya, harus ada bunyi tung tungnya. Aduh maksa guys. Nah, ting 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 ting. Nah, bolehlah ting 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 kayak tukang es ya. Oke. Tadi ada pertanyaan coatingnya pakai apa? Iya, cairan coating ada sendiri, bisa juga pakai cairan kalau mau yang murah meriah bisa pakai kutek bening itu. Bisa juga pakai coating yang biasa buat ngoting batu. Mungkin teman-teman yang di bidang pertukangan dan pertamanan tahu ya. Kalau kita mau betulin taman tuh ada tuh cairan kayak vernis. Itu juga bisa dipakai. Harus nyobain sih. Oke guys. Sip. Selanjutnya kita memasuki detik-detik yang mendebarkan, yaitu menguar kurlinya. Nah, pada teknik yang kita pelajarin pagi ini, teman-teman harus bikin kurlinya dengan menggunakan 2 kawat bersamaan. Jadi disinilah letak kesulitannya ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyobain pakai 1 kawat aja bisa, tapi nanti desainnya akan berbeda dengan yang kita pelajari atau buat pagi ini gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyobain pakai 3 kawat juga bisa, tapi nanti juga akan berbeda desainnya. Oke, sip. Nah, dari sini kita bisa bikin bel atau cantelan kalung. Cantelan kalung ya. Supaya kawatnya nempel. Salah. Bukan kawatnya yang nempel. Supaya talinya nempel. Jadi ini bel itu namanya gini. Tung ya. Tapi kalau misalnya aku nggak mau pakai kalung mbak, aku cuma mau jadi bros aja. Bisa juga, berarti teman-teman skip teknik yang sini ya. Wah, makasih Mbak Arin sudah diinfo ya. Lupa, benar-benar coating untuk batu itu juga macam-macam. Batu taman itu loh ya. Saya juga dikasih tahu Pak Batu waktu Pak Taman lagi betulin taman, terus ngeliat, oh mbak itu bisa pakai ini juga gitu. Terus lupa nggak tanya mereknya apa. Oke guys, 1, 2, 3, 4 sudah, kita bisa bikin bel atau cantelannya menggunakan 2 atau 4 ini, atau bisa 4 sekaligus, itu terserah, tergantung selera ya. Cara bikinnya adalah dilipetnya ke depan. Oke, ke depan gini. Ini bisa kita kasih semacam cetakan, sumpit, pulpen gitu boleh. Atau tang juga boleh ya. Pelan-pelan. Nih sampai kira-kira kebayang ya. Oh iya ya, Pak Taman, Pak. Aduh makasih ya Mbak Intan, maksudnya Pak yang betulin batu di taman waktu dulu betulin. Kok Pak Batu, aduh. Oke guys, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Mungkin butuh aqua juga pagi ini. Udah tampak dari samping kanan kiri. Oke, selanjutnya kita akan mulai menguar. Oh, ini saya salah ya. Ini kita ambil lagi kawat yang di sini atau sisa kawat yang tadi untuk dililitkan ke depan. Ini gunanya supaya dia tidak bergerak. Saya biasanya bikin bros sih, jadi kalau bikin liontin suka lupa caranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah lilitkan ini supaya dia terkunci ya. Nah, jadi ada 1, 2. Ini di samping, di sini ada 1 dan 2. Oke, selanjutnya saya akan arahkan kameranya menuju liontinnya di lantai. Supaya bisa melihat lebih detail step by step cara nguarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya teman-teman, set, kita tempelkan di bawah. Terus kita akan mulai melihat. Oke, sudah jelas kelihatan guys? Ini kita arahkan satu ya, yang di bawah ini kita arahkan di sini. Ini gimana nguarnya? Bebas ya. Tapi yang perlu diingat adalah sambil ditekan ke batu. Ya. Set. Terus kalau mau kuat ini juga bisa gaya dikepang atau lewatkan dari kawat yang di atas, lewatkan kawat yang di bawah. Ini sambil ditekan. Ya. Oke. Nah, lanjut terus. Nah, ini kunci membuat desain uran curly adalah kalau batunya cakep atau udah mahal, udahlah curly-nya nggak usah banyak-banyak. Kawatnya dikit aja. Tapi kalau misalnya kita mau menonjolkan urannya, maka batunya bisa pakai yang lebih sederhana. Iya teman-teman lihat ya. Kalau nguar kawatnya barengan ini dia harus ditariknya sama-sama. Kalau mau ditarik ke kanan berarti yang ditekan bagian dalam. Arahkan putarannya ke kanan. Oke, kalau mau ditarik ke kiri berarti ditekan yang di bawah sambil diputar. Ini paling enak tetapnya sebenarnya sambil nekan ke pantai ya, jadi lebih enak gini. Ya, ini kelihatannya gampang, tapi kalau nanti teman-teman nyobain, paling susah adalah menjaga kawatnya nempel sama batu ya. Karena kalau misalnya baru gitu, kita suka kepengen apa ya, nariknya tuh nggak bisa, kita masih nggak berani neken terlalu kuat, takut batunya lepas, akhirnya kawatnya nggak bisa nempel banget. Nih guys, bisa kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan bagian sisi kirinya. Ini kan yang sisi kanan udah sampai bawah ya. Caranya sama. Ini kawat yang ada 2 di atas kita arahkan dulu ke depan, diuwer sambil ditekan ke permukaan batu ya. Nah ini juga ditekan. Diuwer lagi, tekan lagi. Ada yang sambil nyobain di rumah? Bagaimana? Tangannya sudah mulai terasa panas? Atau langsung merah membara? Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Ini juga. Ditekan lagi. Nanti keunggulan dari desain ini adalah setiap tangan itu pasti model urannya akan berbeda-beda atau kayak punya ciri khas sendiri-sendiri. Lekuannya itu ada yang nanti besar-besar, ada yang kecil, rapet-rapet gitu. Nanti tinggal teman-teman latih lagi masing-masing gaya urannya supaya kita bisa lebih menonjolkan keunikan dari gaya kita nguar. Kalau misalnya kecil-kecil berarti bisa lebih lebar, mungkin kalau dia besar-besar mungkin bisa batunya jangan sampai ketutupan gitu ya. Oke. Ini dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri.
supaya pelan-pelan. Ini mungkin di rumah teman-teman sudah sambil mecucu. Wah, itu tandanya hampir jadi. Jadi kalau kita mengalami kesulitan pas bikin, percayalah itu artinya sudah hampir benar. Mbak, kalau nggak sulit sama sekali berarti itu udah benar ya. Oke, bismillah. Ini oke, sudah sampai di sini. Ini ada yang salah nih, guys. Posisi kawatnya kebalik. Bismillah. Jadi supaya dia bisa sama terus, kawatnya harus ditariknya barengan ya. Oke? Iya bener, aduh. Ini ada teman-teman yang ngalamin ya, kayaknya kalau dikerjakan sendiri keras ya Mbak, tapi memang benar sebenarnya kawatnya sekeras itulah guys, tapi karena mungkin saya udah lebih sering bikinnya jadi kayak mudah ya. Oke, ini kita lihat samping kanan. Aduh, ini kok agak aneh. Nih, samping kanannya gini guys, samping kirinya gini. Ini belum selesai ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai di kanan, sudah selesai di kiri, kita akan ketemukan kawat-kawat ini di bagian tengah, gunanya untuk kunci atau supaya kawat yang di tengah dan yang di kanan dan di kiri ketemu dan bersatu. Jadi kalau kita lihat ya di sini, bismillah. Ini dia masih buka, yang sini juga masih buka. Nah nanti kalau dia ada, ini kan di atas kawatnya, yang satu di bawah. Nah ini kalau di tengah sini kita pertemukan, dia akan saling bertaut. Atau kita bisa lipat ya di sini kawatnya. Misalnya saya lipat model gini. Lalu kemudian kita lilitkan, satu lilit ke arah kanan, satu dililit ke arah kiri. Mbak, yang di bawah juga harus kena uran nggak? Yang di bawah mana Mbak? Yang di bawah sini nanti kita kunci menggunakan kawat yang berbeda ya. Jadi fungsi dari uran yang di atas cuman sebagai hiasan aja, belum ikat antara bagian bawah dan atas. Jadi kalau nanti ini dibuka dia masih bisa kebuka. Nih, sini kulinya di atas, yang ini yang tadi udah di frame ada di bawah. Nanti kita gabungkan pakai kawat yang berbeda. Sekarang kita kurli lagi untuk nerusin sisa kawat yang masih ada ya. Jadi yang di kanan pindah ke kiri. Jadi kalau ngelihat mungkin masih agak bingung, tapi pas teman-teman sudah ikut ngerjain di depan batunya jauh lebih kebayang ya. Atau jauh lebih bingung. Kok ketawanya jadi ketawa jahat gitu guys. Tenang-tenang. Pertamanya memang selalu ngebingungin, tapi kalau udah berkali-kali nyoba, ntar ketemu feel-nya dan bisa lebih kerasa ya. Sekarang yang terpenting adalah gimana cara mengakhirin kawat ini supaya dia ujungnya tidak melukai orang yang make. Itu aja yang fokus kita ya. Ini kan dia dikurli di sini. Oke. Ini sudah mau habis ya. Kita ratakan dulu kawatnya. Karena lebih panjang daripada yang sini. Taruh di bawah ya. Nah kemudian kawat yang sisa ini kita selipkan di antara kurli yang sudah jadi.
Sembunyikan dia di bagian dalam agar tidak kena ke orang. Angkat sedikit, ujungnya kita taruh di dalamnya. Set. Tahan ya. Kemudian ini kita lipat ke arah dalam atau ke arah luar untuk supaya dia tidak bergerak lagi, karena kalau masih lurus dia masih mungkin bergerak ya. Dijepit, bikin kayak loop gitu, arahkan ke dalam. Oke, sip. Sama yang sisa di sini, yang satunya juga akan kita kunci di dalam rangkaian. Ini kita samakan dulu ya ujungnya. Kemudian kita selipkan di rangkaian. Aduh, ini membaca komen-komen teman-teman, ada yang lebih bingung ya. Bener guys, ini ketawanya bukan untuk ngece ya, tapi untuk menyemangati. Kok kayaknya Mbak Kiki ketawanya begitu renyah dan ikhlas banget gitu loh. Ya, ini sambil ditekan-tekan, ingat harus dimepet-mepetin supaya kalau teman-teman lihat ya, nah dia mepet sekali sama batunya. Sekarang kita kerjakan yang sisi kiri ya, tadi sudah di kanan. Ambil 2 kawat kayak gini, terus kita uwer lagi di permukaannya. Uwer, selipkan di antara kawat yang sudah ada biar dia lebih kuat. Terus diuwer lagi. Nanti ujungnya disembunyikan di dalam kawat ya. Ujungnya sudah ini kita potong. Kawat mengeras dalam jangka waktu berapa lama? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya dari Mbak Ratri. Jadi setelah uweran ini dibikin, diemin guys di udara terbuka. Jadi kawatnya ini nanti dia akan mengeras kurang lebih 1 malam aja Mbak. Jadi besoknya udah lebih keras dibandingkan pada saat hari ini dibikin. Nah, jadi ini kunci yang sangat penting untuk teman-teman ingat adalah kalau bikin model curly, selesaikan langsung begitu kawat disusun ya. Jadi jangan separuh baru pasang gitu terus ditaruh aja di meja kerja atau meja belajar kita, terus antar besok kerjain gitu, atau lusa kerjain lagi, atau minggu depan kerjain lagi. Itu biasanya kawatnya udah keras banget dan semakin susah untuk diuwer. Ya, nih. Terus Mbak Astuti di Jember, aduh ini tampaknya aja Mbak sulit ya. Nanti kalau sudah dicobain nggak terlalu susah kok. Jadi cuman diuwer-uwerin aja, dikurli-kurliin sambil ditekan ke arah dalam ya. Nih sisanya kita samakan dulu panjangnya, baru kita sembunyikan di dalam rangkaian kawat. Terus selanjutnya jangan lupa untuk ditekan-tekan agar dia posisinya kawatnya rapet ke batu sehingga batunya juga nggak mudah lepas.
Nah, pada saat betul-betulin ini pakai tangnya yang lurus ya. Jadi jangan pakai tangnya yang bergerigi, karena kalau tangnya bergerigi dia langsung deh bisa luka permukaan brosnya. Oke, sudah hampir jadi ya. Ini udah jadi permukaannya keliling, set. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau batunya udah pakai druzy yang cetar membahana, uran jangan nutupin sampai separuh batu ya. Nanti batunya malah nggak kelihatan. Pakai kawat secukupnya aja, sekedar dia framing batunya sehingga kilau batu masih tampak jelas. Cetar membahana. Nah, selanjutnya ini apakah sudah jadi Mbak? Belum guys, ini masih baru depannya aja ya. Jadi depannya dia masih kebuka gitu. Dan kita harus gunakan kawat yang tadi nih, yang sisa di bawah untuk nyambung bagian atas dan bagian bawah. Caranya gimana? Kawat ini kita selipkan di frame bawahnya. Jadi diselipin ini sampai nembus ke frame di atas. Nih, nembus di atas ya. Kemudian kayak dijahit aja. Yang sudah masuk ke atas, dililitkan, arahkan ke bawah lagi. Nah, cuma pada saat ngelilitin, usahain ini ya, masuk atau rapi di antara uran yang ada di atas. Jadi dia kayak bisa menyatu gitu loh sama uran di atasnya. Ini dia sudah di atas, turun lagi ke bawah. Nah, di sini lewatkan lagi ke kawat yang ada di bawah. Gitu terus sampai mengelilingi seluruh rangkaian batunya. Tapi ini kalau udah finishing ini udahlah semakin sulit sebenarnya menurut saya ya. Apalagi nanti bagian pasang peniti. Udah sampai bergetar itu rasanya. Halo Mbak Risha, saya udah beli tutorial ini bertahun-tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum pede sama hasilnya. Wah, tapi Mbak Risha udah punya ciri sendiri loh ya. Kalau teman-teman lihat Raya Aksesoris itu banyak banget aneka nest design, jadi istilahnya desain kayak sarang burung gitu ya Mbak ya. Tapi yang udah dimodifikasi dengan begitu cantik dan keren-keren sampai kayaknya kalau lihat desain nest langsung deh ingetnya ini kayaknya kayak punya Mbak Raya Aksesoris banget gitu. Jadi udah sukses menemukan ciri khas dari brand yang dimiliki. Ini proses yang susah banget loh, dan maksudnya butuh bikin beratus-ratus biji gitu ya Mbak, atau beribu-ribu mungkin sampai orang bisa inget sama gaya kita. Oke, ini. Itu tadi getaran itu sungguh terjadi loh ya, bukan untuk acting guys, bukan acting, tapi memang ini keras banget. Ini sudah keluar di bawah, naikkan lagi ke atas, keluarkan lagi di bawah, naikkan lagi di atas sampai dia ke kunci semuanya, gitu ya. Oke, dia nanti sampai ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk kepada detik-detik. Mbak, dijahit seperti itu bikin luka kawat apa enggak Mbak? Enggak Mbak, karena kawatnya diselipkan ya, jadi bukan digesekkan ke batunya. Gimana ya? Dia cuman kayak gini, dia masuk ke dalamnya sini Mbak Wiwi, terus nembus ke permukaan. Ya memang harus hati-hati sih, karena ya mungkin aja terjadi gesekan ya, karena kan istilahnya ini udah jadi. Nah nanti kan dia nembus di sini nih Mbak, nembus, baru kita tarik pelan-pelan. Nggak bisa benar-benar pelan-pelan banget sih ya, karena kalau
pelan tanpa tenaga nggak ketarik. Teman-teman yang mencoba pastinya sudah tahu bagaimana hotnya proses pembuatan ini. Tapi kalau lihat hasilnya, sungguh bahagia ya. Dan bagi teman-teman yang gak mau bikin alias beli aja, tentunya menjadi semakin bisa memahami dan bisa mengerti kenapa jangan ditawar sebaiknya. Karena susah guys, bikinnya susah. Terus tarik ya. Bagaimana cara mematikan? Di sini sama, kita matikan ujungnya pakai tang potong, lalu disembunyikan di selipan kurli-kurlinya ya. Bikin urannya dulu supaya dia tidak bergerak. Ini sisa kawat yang atas ini juga kita bisa sembunyikan di dalam kurli-kurlinya. Oke, set. Lalu kita potong supaya dia nggak tajam, nggak melukai yang pakai. Teret, harus ada taretnya kalau sudah hampir selesai. Sudah jadi, sudah selesai. Tuh kan, ini 949 ya, jadi 50 menit. Sebenarnya 30 menit udah selesai sih, cuma kalau ditampilkan ke video gitu memang sedikit lebih lama ya, karena kan kita ngatur posisi-posisinya. Nanti teman-teman tinggal bikin aja tali, bisa dicantolin di sini, atau ini juga bisa dikasih rangkaian batu biar misalnya mau kayak bikin juntai-juntainya gitu ya. Tuh bisa memanjang. Sekarang adalah sharing trik dan tips memasang peniti yang tidak kalah susahnya sama masang batu. Oke, caranya gimana? Ambil dulu penitinya. Saya sarankan pilihlah peniti paling panjang yang ada di rumah kita ya. Tapi panjangnya nggak boleh ngelewatin batunya. Makasih Gema, Mbak Pusparini. Nih, tuh. Jadi kalau bisa jangan sampai begitu brosnya dibalik gitu terus ada peniti di sini. Sungguh sangat tidak cantik sekali ya. Jadi pastikan peniti tetap dipasang di belakang, pakai yang paling lebar supaya brosnya stabil, kuat dan dipakai tidak goyang-goyang meskipun dia berat, tapi juga nggak sampai mengganggu tampilan di depannya gitu ya. Karena ini kan brosnya dipasangnya di tempat yang selalu kelihatan. Kawat apakah yang saya pakai? Tentu saja pakai kawat super. Cing 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 cing. Wah, harus ada bunyi cing cing cingnya ya. Oke, kawat super kita potong kurang lebih sepanjang 40 cm. Atau kalau tadi ada Mbak pakai lem aja bisa nggak? Bisa Mbak Dea sebenarnya, cuma sangat mudah lepas ya. Karena apa? Karena menempelkannya itu kita nggak bisa pas di batu Mbak. Jadi kalau misalnya ini langsung nempel di batu oke lah. Tapi di sini tuh sudah ada kawatnya. Nah sehingga permukaan lem yang nanti ngelemnya itu kayak permukaannya nggak datar. Nah mengelem pada permukaan tidak datar itu sangat rawan atau mudah sekali lepas. Sehingga saya tidak sarankan untuk dilem. Halo Mbak Rati di Malaysia. Gak apa-apa Mbak, nanti saya posting di YouTube ya. Dan bisa ditonton ulang. Buat yang mau cobain bikin juga bisa beli paket bahannya. Harga 60.000 aja. Nanti udah dapet kawat, terus dapat batu, peniti, juga dapat kawat super buat masang ke penitinya. Caranya masang peniti bagaimana? Nah ini triknya ya guys. Kawat tidak dipasang di batu sini, tapi dipasangnya di peniti. Jadi kawat super masukin ke peniti. Kayak gini, 1 kali, 2 kali, di lubang yang sama ya. Ini sebenarnya ada banyak sih cara yang dipakai, tapi saya lebih suka pakai cara yang ini. Lebih mudah dan lebih rapih jatuhnya di rangkaian bros. Oke, dung dung dung.
Ini sudah 2 kali putaran, terus saya masukkan lagi 1 kali, jadi 3 kali. Terus masukkan lagi jadi 4 kali, 4 lapis. Loh Mbak, ngapain kok dilapis di situ sampai 4 kali? Kan bukan itu yang dipasangin peniti. Iya juga ya. Ngapain ya kok 4 kali? Ya biar enak aja gitu. Aduh, sungguh jawaban yang kurang ini ya. Nah terus perhatikan posisi batunya mau begini atau mau model kayak gini ya. Nah, saran saya sih lebih baik kalau ini mau dijadikan kalung modelnya gini aja. Jadi pas dia jadi bros kita bisa kasih kait udang terus ditambahin juntai-juntai. Tapi kalau mau jadi kalung kait udangnya dilepas dimasukin tali jadi deh liontin gitu ya. Nah kemudian setelah ini dipasangin kawat ini tempelin di sini-sininya nih. Di garis atau di kawat yang bertemu. Nah kemudian setelah dia masuk di kawat yang bertemu, oke, harus pakai tang ya masangnya karena susah. Oke. Ini ya teman-teman, set. Nah, terus kita potong. Halo Mbak Bunda Divya. Aduh sebentar ya Mbak. Karena memasang peniti ini sungguh harus penuh konsentrasi. Nanti saya akan bantu sharing, bantu jawab pertanyaannya yang menarik banget. Mbak bagi ilmu dong. Kalau keuntungan boleh nggak sih kita lebih sering pakai keuntungan buat beli bahan-bahan untuk bisnis? Seperti itu bagus atau enggak Mbak? Gitu. Wah menarik ya pertanyaannya. Nih. Oke. Nah gini teman-teman, ini kan udah diselipin di kawatnya ya. Terus berikutnya arahnya adalah kawat ini maju mundur cantik ngelewatin kawat dan ngelewatin peniti. Jadi dia melintang bukan memanjang. Dan harus pakai tang ya. Kalau nggak pakai tang sungguh panas sekali di tangan. Orang pakai tang aja masih panas. Kok curhat? Nih tarik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya masukkan dari atas ke bawah. Kebayang ya, jadi walaupun di tengah itu ada kawat, fungsi kawat itu adalah sebagai penyangga biar dia nggak terlalu kosong di bagian tengahnya. Tapi apa yang membuat peniti ini bersandar itu adalah kawat yang di kanan sama di kiri. Oke guys. Oh ya. Lalu lakukan langkah yang sama juga di sisi yang sebelahnya ya, yang kanan sama kiri juga di atas bawah. Jangan lupa posisi penitinya jangan sampai kelihatan dari depan ya. Jadi sambil harus diatur dan pakailah tang yang enak supaya nggak terlalu sakit di tangan pas lagi bikin. Nah terus sekarang ngejawab pertanyaan Mbak Bunda Divya. Mbak boleh nggak sih kalau kita tuh misalnya habis laku brosnya, terus buat beli bahan lagi gitu. Jadi secara mudah sih sebenarnya gini Mbak, kalau kita punya uang, katakanlah 1 juta ya, 1 juta, kita belikan bahan baku, habis jadi bros semua. Jadi bros katakanlah 10 biji. Gitu ya, artinya 1 bros habis bahan bakunya Rp100.000. Terus kita jual brosnya semua seharga Rp2.000.000, sehingga uang kita menjadi 2 kali lipat dari modal kalau brosnya laku semua. Nah, atau jadi Rp2.000.000. Ini kalau kita ambil keuntungan 100% ya, karena kan ini bahan craft dan ada nilai proses biaya produksi, biaya-biaya lain yang masuk ke dalam. Nah, kalau kita cuman punya uang 1 juta, maka maksimum keuntungan yang kita bisa ambil itu 1 juta juga. Jadi 100% 1 juta. Itu kalau laku semua.
Nah, kalau misalnya modal nggak pernah ditambah atau setiap habis laku langsung kita pakai belanja-belanja atau kita tabung-tabung gitu, atau kita tabung untuk keperluan yang lain, maka bisnis kita akan langsung tutup pada saat bros semuanya laku. Nah, kalau yang Mbak lakukan adalah saya mau pakai buat kumpulin jadi bahan lagi, artinya itu sudah langkah yang benar. Karena Mbak sudah langsung memisahkan uang modal dan uang keuntungan pembelian. Nah, kalau misalnya dari keuntungan pembeliannya kan harga modalnya 1 juta, terus dijual 2 juta, dapat untung 1 juta lagi kan. Nah, Mbak bisa simpan 500 ribunya untuk digunakan untuk keperluan lain, tapi yang 500 ribu keuntungan dibelikan bahan dan dijadikan modal lagi. Artinya modal Mbak sudah bertumbuh menjadi 1.500.000. Nah, kalau formula ini terus diulang-ulang, modal 1.500.000-nya lama-lama akan jadi modal 2 juta, 2.500.000, 5 juta, dan usahanya akan terus bertumbuh gitu. Jadi makin besar karena uang yang diputerin juga semakin banyak ya. Nah, saya dulu 13 tahun yang lalu pada saat bikin usaha koleksi Kiki juga modal awalnya 300.000. Tapi karena juga setiap bisa terjual, dibelikan bahan, bikin lagi, akhirnya usahanya bisa jadi terus bertambah kayak ya, maksudnya bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Nah, cuma kelemahannya adalah pada 5 tahun pertama nih, kalau kita terapkan formula yang tadi, kita semacam orang yang sudah giat bekerja, rajin lembur, banyak bikin-bikin, tapi tak punya apa-apa. Ya mau gimana ya, habis setiap kali punya uang langsung dibeliin bahan gitu loh. Dan kayak gimana ya, kayak kerja keras tapi nggak kelihatan hasilnya gitu. Nah, dari situ, tapi kembali lagi lah, wong memang saya modalnya di awal sedikit. Beda kalau saya misalnya punya modal yang lumayan banyak atau cukup mapan untuk beli banyak perlengkapan, maka saya bisa langsung menyisihkan di awal lebih besar. Jadi dan butuh waktu yang nggak terlalu panjang untuk mencapai angka pendapatan yang saya inginkan gitu ya. Jadi ya memang intinya bisnis ini nggak bisa instan teman-teman. Akan ada sih masa-masa kita ngerasa sudah tuh ya, terus kayaknya juga jualan banyak tapi kok tabungan masih segitu-segitu aja. Intinya disiplin membagi uangnya supaya uang antara modal dan bahan baku dan mana yang mau kita sisihkan untuk keperluan pribadi dan lain-lainnya itu bisa terpisah dengan rapi, terorganisir dengan rapi supaya kita juga bisa menikmati manfaatnya pada tahun tertentu. Ini pasang peniti malah nggak selesai-selesai. Mbak, semoga membantu sekali ya sharingnya. Tapi menurut saya yang sudah Mbak lakukan itu benar, cocok sekali. Oke guys, di titik ini kita pasti akan galau di mana kita harus menyembunyikan penitinya. Oke. Nah, caranya adalah ketemu ini yang di kanan sama di kiri pakai tang ya. Lalu kita putar bareng-bareng ya. Kalau putar. Nah, benar, bagus banget ya Mbak Purwanti Devi, buatlah laporan keuangan ini tipikal accounting sejati nih sepertinya ya, atau ahli keuangan. Nah, cuman sayangnya kita ini kan kadang-kadang bisnis ini juga bukan bisnis yang direncanakan ya teman-teman ya. Artinya kita hobi, tiba-tiba ada teman yang suka, terus beli, terus kita jual, terus kita bingung mana uang modal, mana uang keuntungan penjualan, kok nggak rapi gitu. Cara paling mudah adalah bikin celengan dari kaleng-kaleng bekas mungkin ya. Setiap kali ada penjualan yang terjadi, teman-teman maaf, ini kan tadi udah diputar ya, diputar sampai rapat dia masuk ke dalam, lalu kita potong yang di luar. Nah, sementara yang ngunci di dalam yang udah nggak kelihatan banget itu kita tekan supaya dia tidak melukai yang make, sehingga tampilan penitinya
itu sangat indah dan rapi sekali, juga kuat banget sis. Oke ya, kuat banget. Terus tekan, tarik posisi penitinya. Oke, ini jadi dia bisa dipasangkan. Oke, sip, kebayang ya, udah jadi Mbak. Nah ini Mbak Mila, Mbak Ki saya juga kayak gitu nih, tiap ada duit selalu beli bahan, gak bisa nahan kalau lihat bahan-bahan langsung banyak ide yang bermunculan. Sayangnya saya nggak suka menjualnya. Gimana tuh Mbak Kiki? Perlu dipahamin ya teman-teman, waktu kita menekuni bikin aksesoris ini sebenarnya kita mau bisnis atau emang senang aja sih hobi gitu. Kalau kita memang hobi dan senang aja, maka perlu dipahami bahwa uang itu bukan tujuan kita. Jadi kayak di dalam hati itu kebahagiaannya terjadi waktu bisa bikin, waktu bisa nemu bahan yang lucu, waktu kita bisa pakai buatan sendiri, itu kebahagiaan yang inti. Beda kalau sama saya yang sudah menjadikan bisnis aksesoris ini ladang mata pencarian uang. Kebahagiaannya di mana? Ketika dapat transferan. Sehingga saya akhirnya pada saat mau bikin aksesoris itu fokusnya udah gimana produk ini terjual. Nah, otomatis itu sudah takarannya dari awal banget udah beda sama teman-teman yang hobi. Kalau teman-teman hobi mungkin pada saat bikin lihat bahan, pengen bikin ini, bikin ini kayaknya lucu, bikin ini kayaknya bagus gitu. Tapi ketika sudah untuk bisnis, saya sudah hitung, saya punya bahan ini, total harga bahan 100.000, kalau saya jadikan bros, jadi 10, berarti brosnya per biji 10 ribuan. Saya harus jual berapa nih? Oh saya mau jual misalnya 25.000, tapi kalau orang beli 6 sekaligus, saya kasih jadi harga 15.000 aja. Ya, kebayang ya. Nah, berarti dari situ saya sudah ngitung bahkan sampai cara jualnya, orang beli banyak itu dapat berapa itu sudah saya pikirin banget. Dan saya memang kayak ya paling gampang tuh kayak jualan makanan lah ya teman-teman. Kita belanja ke pasar, ikannya, bumbunya ini jadi berapa porsi dijual harus laku. Karena kalau nggak laku besok rusak. Nah, bedanya sama kita yang jualan aksesoris, kalau nggak laku ya dipakai sendiri. Atau kalau nggak laku ya dibongkar aja bikin yang lain gitu. Atau karena nggak laku. Nah jadi karena kita itu resikonya masih nggak terlalu sebesar kalau jualan makanan, maka kita kayak urgensi harus laku hari ini tuh kadang-kadang nggak terlalu berat. Sehingga kadang-kadang kita semangat jualnya, kadang-kadang kita nggak terlalu semangat jualnya, dipakai sendiri juga bagus gitu ya. Jadi kayak masih banyak alasan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada di situasi laku alhamdulillah, nggak laku nggak apa-apa, berarti teman-teman masih menjalani kegiatan membuat aksesoris ini sebagai sebuah hobi yang bikin hati happy gitu. Tapi kalau sudah geser membuat aksesoris sebagai bisnis, maka pada saat bikin aksesoris sudah direncanain, pada saat mau jual sudah direncanain, dikasih judul, dikasih harga, dikasih packaging, itu sudah dipikirin semua sama orang-orang yang memang berbisnis aksesoris. Nah jadi kalau misalnya, Mbak saya ngerjainnya hobi, tapi hobi yang dibayar, berarti ya fokusnya kan tetap hobi ya, jadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Kalau dibayar alhamdulillah ya, berarti Mbak Zeva menarget dirinya nggak setertekan saya yang memang kalau nggak jual, nggak laku, nggak gajian nih orang-orang gitu. Nah nanti dari situ teman-teman bisa bertahap mengatur stresnya sendiri gitu. Kalau memang buat hobi ya stresnya nggak usah sampai ini dinikmati aja proses bikin yang menyenangkan gitu. Bikin sesuatu yang kita suka, terus waktu kita bikin orang pakai dia suka, kita jadi happy, itu yang kita lebih fokuskan. Tapi kalau mau jualan, pelan-pelan belajar bikinnya, belajar cara marketinginnya, belajar cara ngatur uangnya supaya memang bisnisnya lebih terencana dan waktu yang kita investasikan untuk bisnis ini nggak sia-sia gitu ya. Oke guys, ini sudah jadi, dan jangan lupa ya untuk bros model ini karena dia tebal dan besar batunya,
pakainya di beberapa lapisan kain, jadi sampai ke baju-bajunya itu juga nempel brosnya sehingga dia kokoh dan kuat. Cie. Nah, nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa tinggalin ya di kolom komen. Nanti saya bantu sharing atau buatin artikel gimana ya kira-kira solusi yang bisa menjadi jalan keluar untuk masalah yang teman-teman hadapin. Sebenarnya saya nggak lebih pintar juga sih dari teman-teman. Karena ya sama saya juga nggak belajar secara khusus hal-hal yang saya tekunin sekarang gitu. Dulu kuliahnya ekonomi, terus ya nggak kebayang lah untuk mendesain aksesoris. Tapi karena saya sudah ngejalanin usaha ini kurang lebih 13 tahun, udah mau hampir 14 tahun, jadi bisa dibilang saya punya pengalaman yang lebih dulu dibandingin teman-teman dan bisa saya bagikan, dan moga-moga pengalaman itu bisa bantuin teman-teman untuk nemuin solusi atas masalahnya dan bikin usahanya jadi lebih maju lagi. Untuk bros yang saya pakai ini Mbak, biasanya saya jualnya 125 sampai 160 ribu rupiah. Harga batunya sekitar 40 ribu rupiah. Harga kawatnya habisnya 20 ribu rupiah, 60 ribu. Bahannya sih sekitar 75 ribu rupiah gitulah ya. Nggak sampai juga bisa. Tapi kalau dijual kurang lebih segitu. Ya, semoga membantu teman-teman. Nggak terasa sudah 1 jam juga gitu. Semoga minggu depan kita bisa sharing lagi dengan materi lainnya yang lebih oke. Dan bisa cerita-cerita lagi ya di seputar jualan aksesoris. Gitu dulu buat hari ini, sampai ketemu minggu depan di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Jangan lupa buat kamu yang ikutan bikin, posting dan kasih hashtag bikin 2 pagi 2 atau bikin-bikin pagi-pagi. Dadah!